Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ayub 23 dan 24. Saya berikan judul dari renungan ini, Apakah Allah diam? Apakah Allah diam? Kalau kita melihat hidup Ayub, tentu wajar kalau Ayub ada di dalam pertanyaan, kenapa Tuhan membiarkan ada hal buruk harus dialami? Apakah Allah diam ketika kejadian itu dialami? Ketika kita melihat Ayub 24, kita bisa melihat ada realita kehidupan manusia, bahkan seolah-olah untuk orang benar pun, misalnya 12 dari Ayub 24, Allah tidak mengindahkan doa mereka. Seolah-olah ada banyak hal yang menjadi realita dunia, yang menunjukkan mungkin ketidakadilan, yang menunjukkan hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang tidak mudah yang harus dihadapi, khususnya dihadapi oleh orang benar. Bahkan seolah-olah sepertinya sebagai orang benar, kenapa Allah diam dan tidak membela? Tetapi apakah Ayub berhenti di dalam satu hal yang mungkin dia sudah tidak berpengharapan lagi? Apakah dia sudah merasa betul-betul bahwa Allah itu diam? Kalau kita melihat di Ayub 23, justru bagian ini menunjukkan memang Ayub adalah manusia yang tentu bisa mencurahkan isi hatinya, mungkin bisa mencurahkan apa yang dia rasakan. Mungkin sama seperti kita tahu siapa Tuhan, kita sudah mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, begitu banyak berkat kebaikannya, bahkan anugerah keselamatan melalui Kristus yang membuat kita boleh menjadi manusia baru yang bahkan boleh diselamatkan, boleh memiliki hidup yang kekal. Tapi kadang kita mengalami realita yang tidak mudah ketika menjalani hidup ini. Di tengah segala pergumulannya, di tengah banyaknya pertanyaan yang Ayub miliki. Kalau kita lihat di Ayub 23, di sana kita melihat misalnya yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia sungguh-sungguh sadar kalau Tuhan adalah pemilik hidupnya. Tuhan tahu jalan hidupnya. Tentu Tuhan yang menetapkan. Bahkan ketika dia mengalami hal yang sulit, dia pun bisa memikirkan, merenungkan, dan menyadari bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Dia pun sungguh-sungguh sadar ketika Tuhan tahu jalan hidupnya, makanya dia akan terus mengikut Tuhan. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ketika dia kenal siapa Tuhan, ketika dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, dia tidak akan merasa aku menyesal mengikut Tuhan. Karena Tuhan hanya diam, tidak menolongku ketika aku mengalami kesulitan. Dia tahu ketika dia mengalami tantangan, ketika dia mengalami hal yang tidak mudah, ini pun Tuhan izinkan. Ini pun adalah cara Tuhan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Dan dia yakin di ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia, apa yang dikendakinya dilaksanakannya juga. Dia tahu Tuhan yang sama akan terus menjaga dia, menolong dia. Bahkan ketika seolah-olah sebagai manusia, dia tidak bisa melihat hal yang baik itu. Dan ayat 14 menarik, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Dia sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan pun yang sudah merancangkan, Tuhan yang sudah menolong dia, Tuhan pun punya rencana yang terbaik dan akan menolong dia sampai akhir. Satu keyakinan yang luar biasa, yang membuat dia sungguh-sungguh bisa bertahan, dia bisa kuat. Tetapi sekali lagi yang menarik, bukan berarti dia tidak bisa lemah. Bukan berarti dia tidak bisa di dalam keadaan yang mungkin seperti kita ketika masalah hidup berasa berat dan kita merasa down, kita hanya bisa menangis, mungkin kita merasa tidak ada jalan keluar. Biarlah dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Allah tidak diam. Dia adalah Tuhan, pemilik hidup kita, pencipta kita. Dia telah merancangkan hidup kita dengan baik. Bahkan dia adalah penebus kita. Ketika Kristus mati di kayu salib, anak yang tunggal Tuhan berikan bagi kita. Artinya hidup kita sekarang adalah hidup berharga di dalam rancangan Tuhan yang baik. Kalaupun kita diizinkan melalui proses, sama seperti yang Ayub katakan, itu membuat kita dimurnikan dan menjadi lebih baik. Mari kita nikmati prosesnya Tuhan dan yakin Tuhan akan menyertai sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami lemah dan terbatas. Tapi kami tahu kami punya Tuhan, pencipta, penebus, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami terus berjalan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.